Saya lihat Mas Yuda juga tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang itu mengubah rumah dinas. Itu memang Bunda yang kasih arahan begitu ke Mas Yuda atau menyambangi para orang tua yang sebatang kara sendirian begitu. Apa yang membuat Bunda di sela-sela waktu itu memilih untuk mendahulukan nyambangin orang-orang yang seperti itu? Maka saya selalu katakan kepada anak-anak, jangan pernah menelantarkan orang tua kita. Kekuatan gria lansia kita itu bisa menampung berapa orang, kan nggak banyak Bunda ya? Kita memprioritaskan itu, karena ini kan free, tidak berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Langsung dari Pendopo Arya Wiraraja Lumajang. Kali ini sekali lagi kita eksklusif bersama Bupati Lumajang, Bunda Ida Masdar. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda yang milih kita di sini ya. Jadi agak panas sedikit, nggak apa-apa ya Bunda ya? Nggak apa-apa, resikonya wong milih. milih halaman ini panas ya, resikonya. Oke, Bunda, senang Ciko bisa ngobrol dengan Bunda ya. Di tengah-tengah kesibukan Bunda ini, Ciko ingin membahas beberapa isu-isu yang menarik memang, dan itu memang menjadi pertanyaan publik, dan mumpung ketemu Bunda, Ciko akan mempertanyakan beberapa hal begitu. Tetapi sebelumnya, kalau Bunda ada di Pendopo ini, apa yang membedakan Pendopo saat Bunda yang menempati atau Pak Syarojat Masdar yang menempati Bunda? Apa bedanya? Ketika Bunda memilih di sini, apa bedanya? Sama aja. Sama aja Bu. Cuman penghuninya aja yang beda ya. Cuman penghuninya aja yang beda. Kalau dari segi segi desain kan nggak ada yang berubah ya Bunda? Bunda tidak memilih untuk direnovasi apa adanya ini aja. Iya, apa adanya ini sudah bagus, bagus. Saya lihat Mas Yuda juga tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang itu mengubah rumah dinas. Itu memang Bunda yang kasih arahan begitu ke Mas Yuda atau? Enggak, sama lah, sama Mas Yuda juga ingin paling yang dirubah itu yang mengganggu kenyamanan ya, misalnya limbah buangan air itu aja. Itu hal dasar ya Bunda. Iya. Oke, Bunda, beberapa minggu ini Ciko sering ikut kegiatan Bunda memang, dan Bunda banyak hadir ke gria lansia begitu. Lalu Bunda paling gemar lah untuk menyambangi para orang tua yang sebatang kara sendirian begitu. Apa yang membuat Bunda di sela-sela waktu itu memilih untuk mendahulukan nyambangin orang-orang yang seperti itu Bunda? Ya, jadi kenapa saya itu salah satu fokusnya adalah para lansia yang dalam tanda kutip itu agak terlantar, gitu. Agak terlantar, tidak berdaya, begitu, dan secara finansial tidak berkemampuan. Karena bagi saya lansia ini kalau dia tidak berkemampuan secara ekonomi itu ya sudah tidak berdaya. Kalau bukan kita, terus siapa yang bantu? Kalau bukan lingkungannya, terus siapa yang bantu? Maka saya selalu senang kalau saya diundang lansia-lansia yang masih semangat, sehat, dan mereka beraktivitas, itu luar biasa. Artinya dengan aktivitas para lansia itu sudah membantu pemerintah loh. Sudah membantu pemerintah, antara lain mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Mereka udah mandiri begitu. Nah, saya akhirnya bisa fokus kepada para lansia yang terlantar ini. Saya cuman ingat aja ya, kalau saya bayangkan mereka adalah orang tua saya gitu. Maka saya selalu katakan kepada anak-anak, jangan pernah menelantarkan orang tua kita. Bahwa coba bayangkan ketika kita masih bayi, kemudian sampai kita dewasa, orang tua itu mengasuh kita itu ikhlasnya setengah mati ya.
nggak ada namanya orang tua kecuali kasuistik ya, itu beda. Saya pikir tidak ada orang tua yang tidak ikhlas merawat anaknya, gitu. Jadi dari mulai mereka bayi, kemudian mereka kencing sembarangan, dan orang tua juga yang membersihkan tanpa mengeluh, begitu. Bahkan sambil kalau orang Jawa kudang-kudang ya, anaknya kencing di kudang, anaknya BAB di kudang. Nah, kalau lansia kemudian dirawat anaknya begitu kencing sembarangan, terus si anak ngomel, itu kan jadi sedih ya, jadi sedih. Nah, apalagi orang tua yang itu lansia yang terlantar, bahkan mungkin ada yang ditelantarkan oleh anaknya. Itu. Saya hanya menghimbau kepada anak-anak, para anak yang masih memiliki orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Orang tua itu doanya selalu didengar oleh Tuhan, selalu didengar. Kan sudah ada ridho Allah itu karena ridho orang tua. Ya, itu memang itu di agama Islam ya, yang kita yakini begitu. Yang kita yakini, saya pikir semua agama begitulah mungkin ya. Itu ridha Allah itu sesuai ridhonya orang tua. Kalau Bunda melihat data dari dinas sosial begitu, itu sebagian besar dari mereka itu mengapa sendirian, Bunda? Memang ditelantarkan oleh? Banyak. Ada yang memang karena tidak punya keluarga. Ada punya keluarga tapi sudah tidak dipedulikan, artinya ditelantarkan. Ada bahkan yang punya anak, dia tunggu anaknya sampai datang, dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Itu yang saya kadang sedih ya. Saya bilang sama si orang tua, ayo Bu, daripada sendirian ke Gria Lansia, di sana banyak teman. Kita sudah sediakan perawat, makan, minum, itu udah berlebih lah di Gria Lansia itu di ini ya, kan di ABBD kan ya, dianggarkan. Bahkan yang sakit juga dirawat, yang kencingnya ya pakai pampers begitu. Itulah dia. Tapi dia tidak mau. Ada kalimat yang bikin saya kemudian tidak tega begitu loh. Dia bilang, aku ngenteni anakku sampai teko begitu. Terus sampai kapan anaknya datang kita nggak tahu begitu. Jadi kenapa saya mau di podcast soal ini oleh Mas Ciko, supaya ini didengarlah para anak begitu, yang merasa masih punya orang tua, yang merasa selama ini tidak peduli kepada orang tuanya. Itu ayo kita datengin orang tua kita, meskipun mungkin tidak bisa membersamai ya, karena punya kehidupan sendiri, tapi paling tidak sering ditengok gitu, sering dijenguk. Jadi ada yang menarik ketika Ciko ikut Bunda berkegiatan di Gria Lansia itu, karena Ciko 30 menit datang mendahului begitu ya Bunda ya. Jadi sebelum Bunda datang itu ada satu orang tua renta sekali begitu, lalu dia dapat kiriman dari anaknya. Iya. Lalu anaknya pulang begitu saja, lalu si ibu kembali ke kamar begitu. Berarti orang-orang yang di Gria Lansia itu juga tidak serta-merta semuanya itu nggak punya anak Bunda ya. Jadi memang ada anak yang apa alasannya Bunda ya, sehingga tidak mau merawat, dititipkan ke Gria Lansia tetapi tetap dikasih bekal begitu. Itu apa? Dalam akal sehat kita itu gimana Bunda ya? Tapi itu masih lumayan. Masih lumayan nih Bunda. Masih lumayan dia menjenguk orang tuanya di Gria Lansia, kemudian apalagi membawakan sesuatu yang orang tuanya mungkin kesenangannya, masih lumayan. Ada satu hal yang mungkin bagi kita itu tidak masuk akal, tapi si lansia senang. Misalnya begini,
Saya kalau di rumah sama anak saya kesepian begitu. Jadi anak saya kerja, mantu saya kerja, cucu saya sekolah. Bahkan kalau sudah cucunya besar, cucu saya juga kerja, saya sendirian di rumah. Tapi kalau di Gria Lansia saya punya banyak teman, banyak kegiatan. Ada yang apa? Kan ada itu yang apa sih, ngerajut dan macam-macam. Karena di sana juga yang lansia. Itu salah satu hal yang mungkin memang tidak masuk di akal anak-anak yang ingin orang tuanya bersama dia ya, itu. Tapi ada juga orang tua yang tidak mau di Gria Lansia, ada juga anak yang tidak mau menaruh orang tuanya di Gria Lansia itu. Jadi bermacam-macam lah namanya banyak orang. Tapi paling tidak si anak masih mau menjenguk. Begitu, masih punya kepedulian di terhadap orang tuanya di Gria Lansia itu masih luar biasa bagi saya ya. Padahal kekuatan Gria Lansia kita itu bisa menampung berapa orang, kan nggak banyak Bunda ya? Sekarang ini 30-an ya. 30-an dan ini bisa bertambah lagi. Nanti saya minta untuk ngerehab ya, direhab supaya semakin banyak. Iya, mestinya yang prioritas masuk Gria Lansia itu yang seperti apa Bunda ya? Ya, begitu. Orang tua yang terlantar. Yang terlantar. Ya, kita memprioritaskan itu karena ini kan free, tidak berbayar. Tapi ada Gria Lansia yang memang berbayar, mungkin punya swasta yang itu memang kalau di kota-kota besar itu mereka berkemampuan secara finansial ya. Hanya karena ya itu tadi alasannya, karena sendirian, tidak ada teman itu. Iya, jadi dari penjelasan Bunda tadi itu memang banyak permasalahan ya Bunda ya. Tapi Pemkab hadir, entah masih dipedulikan oleh putranya atau enggak, tapi yang jelas Pemkab hadir membantu para lansia itu Bunda ya. Iya, jadi pesan moralnya adalah selagi orang tua kita masih hidup, ya berbaktilah, ya sayangilah mereka, cintailah mereka. Saya ini loh bersama orang tua saya meskipun berkeluarga tidak tega meninggalkan ayah dan ibu saya. Jadi ayah saya meninggal tahun 92, kemudian ibu saya meninggal 2011 dan saya menjaga mereka sampai mereka meninggal. Itu luar biasa Bunda ya. Ya, saya tidak tega meskipun ada rumah, tapi saya tetap menjaga karena kakak-kakak saya ada di luar kota dan saya menjaga ayah dan ibu saya. Dan luar biasa, Ciko. Saya selalu katakan bahwa kalau orang hitungan bisnis itu untungnya itu besar. Mengasihi dan nggak ada kita keluar uang untuk orang tua terus nggak ada gantinya tuh di kamus yang saya alami itu nggak ada. Pasti Allah memberikan rezeki yang berlimpah.